Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang sangat mustajab. Kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum waktu subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu tersebut. Bahkan sebagian umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Ada banyak sekali amalan yang bisa kita kerjakan sebelum masuknya waktu subuh. Silakan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 6 amalan yang bisa kita kerjakan sebelum masuknya waktu subuh. Yang pertama, sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyebutkan mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Afdhalus sholati ba'da sholatil mafrudoti sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan sebelum waktu subuh adalah sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam, misalnya sholat tahajud dan sholat tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan
sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Yang artinya, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitabnya Minhajul Muslim. Adapun menurut Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqomah. Amalan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah berzikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat kita lakukan ialah berzikir. Adapun bacaan zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebutkan bahwasannya zikir yang dianjurkan dan diamalkan menjelang waktu subuh ialah zikir istighfar. Yang kelima, amalan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan, dan orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan menjelang waktu subuh adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang artinya, wahai orang yang berkelumun, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil,
yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Lalu bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-4. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa kita kerjakan di waktu menjelang subuh. Semoga amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.